Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Biomigas, yaitu Cakungan Bintuni, yang beranggotakan saya Lutfi Maharika Ramadan, dan selanjutnya Saya Rian Gilang Ananda. Saya Fitri Nur Aini. Saya Jaidan Malik Al Hakim. Saya Adli Muhammad Nanda. kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pencarian kami, yaitu tentang Cekungan Bintuni. Next. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yaitu Cekungan Bintuni adalah cekungan tersier air yang terletak di Irian Jaya. Cekungan ini meliputi bagian tenggara Kepala Burung, sebagian besar Cekungan Bintuni, dan bagian timur Semenanjung Bomberai. Cekungan ini dibatasi di sebelah timur oleh Sesar Naik Arguni yang terletak di bagian depan sabuk lipatan Lenguru yang terdiri dari plastika Mosazoikum dan batu gamping tersier yang tertusuk berkali-kali. Batas barat ditandai oleh tinggian struktural punggung skak dan ekstensi utaranya dan dataran tinggi Ayamaru yang memisahkan dari cekungan Sulawesi, dan di sebelah selatan Cekungan Bintuni meluas hingga ke Sesar Terera sampai Aiduna yang sejajar dengan zona Sesar Sorong. Referensinya sendiri yaitu dari Patra Nusa Data. Next. Geologi regional. Yang pertama, stratigrafi utama, Kemum Formation atau Silur Devon, yaitu batuan dasar atau basement. Yang ketiga, Tipuma Formation atau Trias Jurassic, yaitu batu pasir dan serpih atau lingkungan fluvial delta. Yang keempat, ada Kais Formation atau Miocene, yaitu batu gamping sampai reservoir utama migas. Yang kelima, Ainim Formation atau Permian, yaitu batuan induk hidrokarbon atau source rock. Lalu ada struktur geologi. Yang pertama terdapat sesar naik atau trus dan anticline yang membentuk perangkap migas. Selanjutnya ada bagian timur dibatasi oleh Lengguru Fault Trust Belt. Selanjutnya struktur utama yaitu Kafor, Mogoy sampai Wasian, dan Tangguh. Lalu ada potensi migas, yaitu yang pertama lapangan Tangguh, yaitu cadangan gas lebih dari 500 miliar meter kubik. Kedua, reservoir utama yaitu formasi kais atau karbonat dengan porositas 2-25%. Yang ketiga ada batuan induk yaitu formasi Ainim atau cukup matang untuk menghasilkan hidrokarbon. Ini adalah foto untuk geologi regionalnya. Dan ini adalah referensi atau sumber untuk geologi regional. Selanjutnya ada stratigrafi. Karakter umum stratigrafi Cekungan Bintuni mencakup rentang usia Paleozoikum hingga Kuarterner dengan komponen penting sebagai berikut. Pertama ada Pratersier atau Paleozoikum sampai dengan Mesozoikum. Formasi Aimau, Ainim atau Permian. Litologi yaitu ada batu pasir, batu lanau, dan batu gamping. Signifikansi
Berupa formasi Ainim adalah bentuk induk atau source rock utama dengan kandungan TOC tinggi dan kerogen kedua sampai dengan 3. Formasi jazz atau tembelangan atau jura Cretaceous. Litologi yaitu sel laut dalam, fungsi sel regional untuk sistem petroleum bawah permukaan. Next. Lalu yang kedua ada stratigrafi tersier atau Paleosen sampai dengan Plio dan Pleistosen. Formasi penting dalam urutan tersier yaitu Waripi atau Paleosen dan Eosen, yaitu batu pasir, lanau, reservoir sekunder. New Guinea Limestone Group atau Miocene tengah sampai akhir, batu gemping, reef, reservoir utama, formasi kais. Itu lalu ada steenkool atau Miocene akhir yaitu batu lanau atau shale, lalu ada Clausawet yaitu Plio atau Pleistocene atau shale atau marl, shale dan kandang source. Lalu ada Etna by Clastics atau quarter yaitu endapan deltaic atau penutup akhir. Next. Lalu ini ada kolom stratigraphy. Di kolom pertama itu age atau million years yang menunjukkan skala waktu geologi dari atas ke bawah, yaitu yang paling muda ada di Pleistocene dan paling tua di bawah itu paling bawah ada Ordovisian. Lalu kolom kedua itu ada formasi geologi, ada sele, terus ada steenkool, formasi sele, formasi steenkool, formasi kais, dan formasi tipuma. Lalu kolom ketiga itu ada litologi yang menggambarkan tipe batuan dan perubahan lateral atau litologi. Dan kolom terakhir itu ada geological history atau sejarah geologi. Next. Ini untuk referensi dari stratigrafi. Berikutnya ada petroleum system. Yang pertama ada source rock atau batuan induk. Formasi eifam, kopai, dan kelasaman jura sampai kapur awal. Jenis sel kaya bahan organik, kerogen tipe 2 dan 3, TOC 1-5%. Kematangan telah mencapai oil dan gas window di depo center, 2 reservoir rock, batuan atau batuan reservoir. Formasi utama Roa Biba, kapur, dan kais Miosen awal. Litologi batu pasir, pasies, deltaik, dan laut dangkal. Porositas 15-25%. Permeabilitas ratusan md sangat baik. Yang ketiga ada seal rock, batuan penutup. Formasi sel dari sirga, tifuma, dan kelasaman. Jenis sel tebal regional seal. Fungsi mencegah migrasi vertikal hidrokarbon. Yang keempat ada trap atau perangkap. Jenis struktural anti-clean sesar naik. Stratigrafi pinch out lensa pasir. Tipe umum perangkap kombinasi. Yang kelima ada migration atau migrasi jalur vertikal melalui sesar dan lateral dalam lapisan. Efektivitas sangat baik sampai menghasilkan akumulasi besar. Yang keenam ada timing atau waktu sistem bekerja generasi hidrokarbon Miosen tengah sampai Pliosen. Pembentukan perangkap Oligosen sampai Miosen. Migrasi dan pengisian bersamaan dengan pembentukan perangkap sampai dengan efficiency out lensa pasir tipe umum perangkap kombinasi. Berikut ada gambaran petroleum di cekungan Bintuni. Oke, selanjutnya ada wilayah kerja. 1. Blok Kasuri. Blok Kasuri yang dikelola Genting Oil Kasuri PT Ltd. Blok ini terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Pengembangan Blok Kasuri ditargetkan selesai pada tahun 2027. Produksi gas dari blok ini diperkirakan mencapai 300 mmscfd
Saat ini, Genting Oil Kasuri PT Ltd sedang melakukan pengeboran dan konstruksi di lapangan. Dari 5 sumur yang dibuka, 4 diantaranya telah selesai 100% dan 1 sumur lainnya sedang dalam tahap konstruksi. Pembangunan camp untuk fasilitas juga sudah mencapai 20-22%. Next. Yang kedua ada Mogoy. Lapangan Mogoy atau Pertamina, lapangan ini juga berada di Teluk Bintuni dan dimiliki oleh Pertamina. Pengembangan lapangan Mogoy terhambat karena masalah kerjasama dengan pihak pengelola saat ini. Pemerintah akan mengambil alih lapangan ini untuk segera dikembangkan dengan target produksi minimal 40 mmSCFD. Setelah konstruksi selesai dalam waktu sekitar 1 tahun. Next. Yang ketiga ada LNG Tangguh. Pengembangan proyek LNG Tangguh yang dikelola oleh British Petroleum di Teluk Bintuni yang juga berkontribusi pada peningkatan pasokan gas dari wilayah Papua. Next. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami tentang cekungan Bintuni di Papua. Bila mana audiens merasa ada yang salah, mohon untuk koreksinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.